Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada video kali ini kita akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penjelajahan bangsa Eropa ke Nusantara. Garis waktu penjelajahan bangsa Eropa ke Nusantara adalah tahun 1511, di mana masa ini sangat penting karena merupakan jembatan antara masa sebelumnya dengan masa sesudahnya yang kemudian akan menjadi masa kolonialisme dan imperialisme. Terdapat faktor-faktor kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel, yang kedua adalah kebutuhan akan rempah-rempah, yang ketiga adalah semangat Reconquista, yang keempat adalah semangat Ricci, yang kelima adalah teknologi yang sudah maju, dan yang keenam ingin membuktikan teori Kopernikus. Faktor-faktor kedatangan bangsa Barat di Nusantara ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Mereka terhubung antara satu faktor dengan faktor yang lainnya, sehingga antara satu faktor dengan faktor lainnya kita harus membahasnya satu persatu. Kita mulai pembahasan dari faktor yang pertama, yaitu jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel ini sekarang bisa kita sebut sebagai Istanbul, suatu kota yang ada di Turki. Pada tahun 1453, kota Konstantinopel ini jatuh ke tangan penguasa Islam, padahal sebelumnya dikuasai oleh penguasa agama Kristen. Yang terakhir adalah Kaisar Konstantinus. Pada tahun 1453, Mehmed II berhasil mengalahkan kota Konstantinopel dan menguasainya, sehingga merubah berbagai macam bentuk pemerintahan di sana dan juga otomatis sangat berpengaruh sekali bagi bangsa Eropa. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada peta yang tersedia di video ini. Istanbul atau yang dulu disebut sebagai Konstantinopel ini merupakan wilayah yang sangat strategis. Di sebelah kiri video itu merupakan wilayah Eropa, sedangkan di sebelah kanan merupakan wilayah Asia. Dulu banyak pedagang-pedagang, baik itu pedagang-pedagang yang ada di Asia ataupun pedagang-pedagang yang ada di Eropa berdagang di wilayah Konstantinopel ini. Namun setelah Konstantinopel ini jatuh ke tangan penguasa-penguasa Islam, maka Konstantinopel tidak lagi bebas untuk dilakukan perdagangan, khususnya bagi bangsa Eropa. Bangsa Eropa bisa berdagang di sana, namun tentu saja dengan pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh penguasa-penguasa Islam, khususnya masalah pajak. Hal inilah yang kemudian mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk kemudian tidak lagi berdagang di Konstantinopel, namun lebih ke mencari sendiri barang-barang yang di Asia, sehingga mereka berusaha untuk menemukan Asia, khususnya tempat-tempat yang dulunya menjadi pusat dari komoditas yang dibeli di Konstantinopel, seperti rempah-rempah. Ini adalah gambaran bagaimana ketika Sultan Mehmed II melakukan pengepungan selama 53 hari dan kemudian membuat Konstantinopel jatuh ke tangan penguasa Islam. Faktor yang kedua adalah rempah-rempah. Rempah-rempah merupakan suatu kebutuhan yang pada abad ke-15 sangat penting sekali bagi bangsa Eropa. Rempah-rempah merupakan komoditas utama. Mungkin kalau sekarang kita bisa menyamakannya dengan minyak, karena banyak negara-negara yang mencari sumber minyak atau gas. Pada tahun 1500-an yang menjadi komoditas utama adalah rempah-rempah ini. Dan rempah-rempah ini pusatnya ada di Nusantara, sehingga bagaimanapun bangsa Eropa ketika ingin menguasai rempah-rempah, mereka harus mencari Nusantara atau yang mereka sebut pada masa itu sebagai India. Masalahnya adalah mereka tidak tahu di mana lokasi India itu, sehingga mereka berusaha untuk mencuri-curi informasi dari para pedagang-pedagang Eropa, dan akhirnya mereka berhasil menemukan informasi walaupun tidak lengkap dan berani untuk mengembangkan kapal mereka sendiri berlayar ke tempat-tempat yang sebenarnya mereka juga belum tahu tempat itu ada di mana. Yang penting mereka coba saja dan kemudian mereka berhasil menemukan rempah-rempah. Dalam buku sejarah rempah yang ditulis oleh Jack Turner, rempah-rempah ini
bisa digunakan khususnya untuk bumbu makanan dan juga untuk pengawet bahan makanan. Sebagaimana kita ketahui, Eropa itu memiliki musim dingin. Jadi ketika musim dingin, maka makanan-makanan yang di sana harus diawetkan. Karena jika tidak diawetkan, maka mereka akan terancam untuk terkena bencana kelaparan. Rempah-rempah merupakan salah satu bahan pengawet yang tentu saja sangat penting pada masa itu karena belum ada pendingin untuk mengawetkan makanan, sehingga yang digunakan adalah rempah-rempah. Selain itu, rempah-rempah ternyata juga digunakan untuk hal-hal yang berbau sakral atau upacara. Salah satunya adalah untuk dibakar seperti ketika membakar dupa atau kemenyan dengan harapan agar bisa menjadi jembatan penghubung antara manusia dengan Tuhan. Bahkan ada beberapa sekte yang mengatakan bahwa rempah-rempah ini adalah tumbuhan suci yang nanti akan ditemukan ketika manusia sudah mencapai surga. Ini adalah gambaran bagaimana kapal-kapal bangsa Eropa ketika datang ke tempat-tempat yang mereka kunjungi, khususnya adalah Asia. Kapal-kapal yang besar itu adalah kapal-kapal bangsa Eropa, sedangkan kapal-kapal yang kecil ini adalah merupakan mayoritas kapal-kapal yang ada di Asia, yang biasa kita sebut sebagai jung. Faktor berikutnya adalah semangat Reconquista. Reconquista di sini memiliki arti balas dendam atau memukul balik. Sebenarnya Reconquista ini sudah ada sejak tahun 700-an Masehi ketika Spanyol dikuasai oleh para penguasa-penguasa Muslim, sehingga bangsa Visigoth yang awalnya ada di wilayah Spanyol berusaha untuk membalas atau mengembalikan wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh penguasa-penguasa Muslim. Semangat untuk mengembalikan kekuasaan yang pada saat itu terjadi diteruskan, walaupun wilayah-wilayah Spanyol sudah kembali ke tangan dari penduduk atau bangsa-bangsa Visigoth dan berhasil mengusir penduduk Muslim. Namun semangat Reconquista ini diteruskan hingga Perang Salib, dan selesai Perang Salib mereka juga masih mengobarkan semangat Reconquista khususnya terhadap para penguasa-penguasa Muslim. Walaupun tidak sepenuhnya Reconquista ini berarti perang, namun juga bisa mengembangkan teknologi agar lebih baik daripada penguasa-penguasa Muslim, atau mungkin menguasai wilayah yang lebih luas daripada para penguasa Muslim dan menyebarkan agama Kristen sebanyak-banyaknya. Ini adalah gambaran perang antara bangsa Arab yang mayoritas Muslim dengan bangsa Eropa yang mayoritas adalah Kristen. Jika dilihat dari gambarnya, kemungkinan ini adalah penyerangan Sultan Mehmed II ke Konstantinopel. Yang berikutnya adalah semangat 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Semangat 3G ini sangat umum diterangkan ketika membahas mengenai faktor yang menyebabkan bangsa Eropa berlayar ke Nusantara. Bangsa Eropa berlayar ke Nusantara itu membutuhkan waktu selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Mereka mengarungi lautan yang begitu luas, namun tentu dengan tujuan yang jelas sehingga mereka berani untuk melakukan pelayaran yang penuh resiko tersebut. Semangat 3G menjadi salah satu alasan mereka. Yang pertama adalah gold. Gold ini artinya adalah mencari kekayaan. Kekayaan di sini pada masa itu sebagaimana kita ketahui dapat didapatkan dengan cara berdagang rempah-rempah. Karena rempah-rempah merupakan salah satu komoditas yang paling penting pada masa itu. Bahkan ada sumber yang mengatakan bahwa rempah-rempah jenis lada hitam itu 1 gramnya seharga dengan 1 gram emas. Sehingga bisa kita bayangkan jika dalam satu kapal membawa bertonton lada hitam, artinya sama dengan membawa bertonton emas. Glory, yang artinya adalah mencapai kejayaan. Tentu saja kejayaan di sini ada hubungannya dengan semangat Reconquista tadi, karena mereka ingin berusaha mencari
seluas-luasnya wilayah dan menguasai wilayah tersebut sehingga bisa mengalahkan dominasi Islam yang pada tahun 1500-an memang negara adik kuasa pada masa itu adalah penguasa-penguasa Islam. Yang terakhir adalah gospel, ini juga masih ada hubungannya dengan semangat reconquista, yaitu menyebarkan agama Kristen sebanyak-banyaknya. Bahkan ada sumber yang mengatakan setiap kapal yang dari Eropa dikirim ke wilayah lain, pasti ada satu penyebar agama ikut di dalam kapal tersebut. Sebagai contoh, salah satunya yang paling kita kenal di Nusantara hingga sekarang adalah Franciscus Xaverius, yang terkenal merupakan seorang yang berhasil mengkristenkan ratusan bahkan puluhan ribu penduduk yang ada di daerah timur. Ini adalah peta yang sangat sederhana pada tahun 1500-an yang membuktikan bahwa bangsa Eropa sebelum melakukan pelayaran ke Nusantara masih teknologi petanya tidak semaju ketika mereka sudah melakukan pelayaran, artinya masih primitif karena pada peta ini mereka masih mencantumkan gambar-gambar yang ada monster-monster lautnya sebagaimana ada putri duyung, ada kraken dan seterusnya. Yang berikutnya adalah teknologi sudah maju. Teknologi sudah maju ini berkaitan dengan adanya pemikir-pemikir yang sudah modern pada masa itu. Sebagaimana kita ketahui tahun 1500-an di Eropa sedang bergaung semangat Renaissance, artinya adalah semangat pembaruan. Doktrin-doktrin gereja pada masa itu mulai dipertanyakan dan mulai muncul yang namanya ilmu pengetahuan. Logika mulai dijunjung tinggi sehingga banyak pemikir dan peneliti muncul. Berikut adalah salah satu contoh dari para peneliti dan pemikir-pemikir Eropa abad pertengahan, yaitu seperti Copernicus, Galileo Galilei, ada juga René Descartes, dan para pemikir-pemikir lainnya yang kemudian membawa kemajuan bagi bangsa Eropa. Ini adalah gambaran dari kapal bangsa Eropa yang sudah memiliki teknologi maju. Salah satunya adalah kompas yang bisa menunjukkan arah. Selain itu, satu kapal juga bisa memuat puluhan meriam yang siap untuk bertempur dengan kapal manapun di seluruh dunia. Yang terakhir adalah membuktikan teori Copernicus. Seperti yang saya katakan tadi bahwa doktrin gereja sangat dianut secara ketat di Eropa. Doktrin gereja mengatakan bahwa bumi itu dikelilingi oleh matahari dan bulan. Sedangkan Kopernikus mengatakan sebaliknya, yang mengelilingi adalah bumi. Jadi bumi mengelilingi matahari. Dan teori ini ditolak oleh gereja sehingga Kopernikus ditangkap dan dipenjara. Para pedagang-pedagang dan pelaut berusaha membuktikannya dan kemudian berhasil membuktikannya ketika Portugal dan Spanyol bertemu di Ternate dan Tidore. Padahal sebelumnya mereka memiliki kesepakatan untuk berlayar ke arah yang berbeda. Ini bisa dilihat gambarnya ketika Portugis berlayar ke sebelah timur Eropa, sedangkan Spanyol berlayar ke sebelah barat Eropa. Maka kita akan mengenal Columbus nanti akan menemukan Amerika, sedangkan Bartholomew Dias Vasco da Gama akan menemukan Tanjung Harapan dan India. Kenapa rute mereka berbeda? Karena ada perjanjian Tordesillas. Walaupun seperti itu, ternyata mereka akan bertemu di satu tempat yang sama, yaitu Maluku. Hal ini bisa dimungkinkan walaupun arah pelayaran mereka berbeda karena bumi itu bulat sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Kopernikus dan kemudian juga diperkuat oleh Galileo Galilei. Inilah yang menyebabkan bangsa-bangsa Eropa datang ke Nusantara dan kemudian melakukan praktek kolonialisme dan imperialisme yang tentu saja sangat berdampak besar bagi bangsa-bangsa di Nusantara. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya mengenai faktor-faktor penjelajahan bangsa Eropa di Nusantara. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.